Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, tadi saya terjumpa satu video yang ngasih judul atau tajuk Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Oh ya kah? Setahu saya mengamati Malaysia udah cukup lama, dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Malaysia, yang pertama jelas Melayu, bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa orang Malaysia yang fasih bahasa Indonesia. Faktornya karena sering lihat sinetron di Indonesia. Sebelum saya buat video ini, saya sempat chatting salah satu orang Malaysia. Saya tanyakan, apa betul kebanyakan anak muda di Malaysia lebih fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu? Ternyata salah besar. Kalau ada beberapa orang Malaysia, khususnya anak muda Malaysia, fasih bahasa Indonesia, itu benar. Tapi kalau keseluruhannya atau rata-rata, itu tidak benar. Lagian bahasa Indonesia asal muasalnya dari bahasa Melayu, jadi jangan dipertikaikan. Oke, sekali lagi saya akan putarkan video tersebut. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak aspek yang hampir sama. Bahkan, bahasa kedua negara ini juga tidak berbeda jauh, sehingga orang-orang dari kedua negara ini tidak terlalu sulit memahami bahasa satu sama lain. Bahkan, baru-baru ini warganet di Malaysia curhat anaknya lebih lancar berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu, bahasa negara Malaysia itu sendiri. Mereka khawatir bahasa nasional mereka akan ditinggalkan karena banyak anak-anak di sana yang lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Curhatan itu ramai di Facebook hingga diunggah ulang banyak akun di Instagram. Unggahan itu memperlihatkan keresahan beberapa warganet di Malaysia dengan perkembangan bahasa Indonesia di negaranya. Kemungkinan mereka tertuju atau berpatokan kepada video-video yang tengah viral di berbagai media sosial, contohnya TikTok. Ada seorang anak dari Malaysia fasih bahasa Indonesia. Jadi mereka menilai rata-rata orang Malaysia, khususnya anak muda Malaysia, fasih berbahasa Indonesia. Mereka hanya mengetahui melalui cuplikan-cuplikan video yang beredar, tapi belum pernah langsung ke Malaysia. Jangan heran kalau anak-anak sekarang 10 tahun lagi semuanya bisa berbahasa Indonesia. Orang luar datang ke Sabah selalu mengunjungi Jakarta. Nah, disebutkan bahasa Indonesia sangat berkembang di Malaysia melalui media sosial YouTube, hingga film-film Indonesia yang dikonsumsi anak-anak di sana. Hingga kemudian mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pakar studi etnis Malaysia menyatakan, sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Perlu diakui bahwa bahasa Melayu telah gagal digunakan untuk memupuk persatuan. Padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia, Teo Kok Seong, dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Teo Kok Seong mengatakan, warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalannya dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia, banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Teo mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Mantan dosen Universiti Malaysia, Nik Safiah Karim, mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tetapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Kalau kamu tidak mengetahui sisi lain daripada Malaysia, datanglah ke Malaysia. Walaupun saya belum pernah datang ke Malaysia,
tapi komunikasi saya sehari-hari dengan orang Malaysia, jadi tahu. Beberapa kali saya sering chattingan dengan orang Malaysia. Saya chattingnya itu tanya banyak hal, entah itu bahasa yang saya tidak ketahui, entah itu budaya, makanan, wisata. Sisi positifnya yang saya dapatkan ketika silaturahmi bersama orang Malaysia, walaupun melalui chatting, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. So, kesimpulannya, jangan melihat satu negara itu berdasarkan cuplikan-cuplikan video yang beredar di media sosial. Kamu datangi, baru kamu tahu. Walaupun kamu tidak sempat pergi ke Malaysia, setidaknya kamu cari teman-teman dari Malaysia. Orang-orang Malaysia siap membantu yang kamu tidak tahu. Sebelum-sebelumnya juga banyak saudara dari Malaysia bagi tahu ke saya, kalau di Malaysia bahasa pertama itu Melayu, bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Kalaupun ada orang Malaysia, khususnya anak muda Malaysia, fasih bahasa Indonesia, itu sebagian. Oke teman-temanku semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.